La Liga kini mulai banyak disorot, terutama wakil-wakilnya yang berkiprah di Liga Champions musim ini. Satu persatu mereka mulai berguguran di fase grup, hal yang sebenarnya jarang terjadi di beberapa dekade ke belakang. Kini hanya tinggal satu wakil La Liga yang bisa menggendong harumnya nama La Liga, yakni Real Madrid. Lalu kenapa hal ini bisa sampai terjadi? Bicara soal kiprah wakil La Liga di Liga Champions, rekam jejak mereka memang trennya naik turun. Namun perlu dicatat, sejak 22 tahun terakhir wakil-wakil La Liga tampak seperti punya aura magis tersendiri di Liga Champions. Maklum, dalam kurun waktu tersebut wakil-wakil dari La Liga kerap melaju jauh di kompetisi tertinggi benua biru tersebut. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid tentu menjadi lakon utama. Itu pun belum termasuk tim-tim kejutan macam Villarreal, Valencia, Malaga, Sevilla, ataupun Deportivo La Coruña. Dalam kurun waktu 22 tahun sejak musim 1999-2000, Real Madrid mampu menyabet 7 kali gelar juara, sementara Barcelona 4 kali. Kemudian Atletico Madrid dan Valencia pernah 2 kali menjadi finalis. Bukan cuma itu, All Spanish Final pun pernah terjadi 3 kali, yakni ketika Valencia versus Madrid di 1999-2000 dan 2 kali final Derby Madrid di 2013-2014 dan 2015-2016. Dengan catatan hebat itu wajar kalau La Liga awet di posisi 4 besar koefisien UEFA. Artinya, La Liga masih dicap sebagai salah satu dari 4 liga terbaik Eropa hingga sekarang. Dalam kurun waktu 22 tahun, inilah pertama kalinya klub-klub La Liga hanya mampu meloloskan 1 wakil saja dari fase grup. Biasanya minimal ada Real Madrid dan Barcelona yang mewakili nama La Liga hingga mampu melaju dari fase grup. Bahkan kita tahu di tahun 2000-an awal, muncul superioritas tim-tim kejutan dari La Liga selain Barca dan Madrid. Valencia mampu mengejutkan Eropa dengan masuk final 2 kali beruntun, yakni di musim 1999-2000 dan 2000-2001. Deportivo La Coruña di zaman lagi gacor-gacornya juga pernah menjadi kejutan dengan muncul sebagai semifinalis di musim 2003-2004. Ada juga klub kecil seperti Malaga dan Sevilla yang mampu tembus hingga ke perempat final. Malaga di musim 2012-2013, sedangkan Sevilla di musim 2017-2018. Villarreal juga sempat 2 kali masuk semifinal, yakni ketika dipegang Pellegrini di musim 2005-2006 dan musim lalu ketika dipegang Unai Emery. Sayang, catatan indah para wakil La Liga di Liga Champions itu terus menurun. Penurunannya bahkan terlihat cukup drastis musim ini. Tak tanggung-tanggung, dari 4 wakil La Liga yang tampil di fase grup, hanya juara bertahan Real Madrid yang bisa lolos ke fase knockout. Barcelona kalah bersaing dengan Inter Milan. Atletico Madrid dilangkahi FC Porto dan tim kejutan klub Brugge. Sementara Sevilla harus mengakui superioritas Manchester City dan Borussia Dortmund. Ketidaklolosan Barca, Atletico dan Sevilla bahkan sudah dipastikan di matchday kelima fase grup. Apalagi yang lebih menyakitkan ketika wakil La Liga itu tersingkir di hadapan publiknya sendiri. Atletico Madrid di Wanda Metropolitano tersingkir setelah bermain imbang 2-2 saat menjamu Bayer Leverkusen. Di Camp Nou, Barcelona hancur lebur ditindas Munchen 0-3. Sementara di Ramon Sanchez Pizjuan, meskipun Sevilla menang 3-0 atas Copenhagen, namun mereka tetap tersingkir setelah Dortmund dan City hanya bermain imbang tanpa gol. Beberapa catatan itu tentu saja menjadi rapor merah buat La Liga. Apalagi beberapa klub La Liga musim ini keuangannya masih tampak lesu akibat imbas pandemi. Dengan kondisi keuangan yang seret, mereka tampak kesulitan membangun tim. Mereka juga harus berjibaku mengatur anggaran klub supaya tidak melanggar financial fair play. Akibatnya, kekuatan tim jadi tidak optimal.
Kita lihat saja Barca yang jadi klub pesakitan musim ini. Barcelona kini banyak menjadi bahan bulian di media sosial. Selain soal permasalahan tuas ekonomi mereka, performanya pun jeblok saat mereka sudah jor-joran beli pemain. Sementara Atletico banyak disorot ketika terkena masalah FFP di awal musim yang membuat mereka tak bisa membeli banyak pemain. Belum lagi Sevilla yang jeblok kala pemain terbaiknya digerogoti musim ini imbas masalah keuangan mereka. Sementara itu permasalahan lain juga timbul dari para petinggi klub maupun federasi. Sebagai contoh, alih-alih memperhatikan kualitas terbaik La Liga, Javier Tebas sebagai presiden La Liga malah menyuruh tim-tim di La Liga untuk memboikot liga. Hal itu terjadi karena munculnya undang-undang olahraga baru yang dikeluarkan oleh parpol penguasa di parlemen Spanyol, yang isinya kurang lebih telah mencabut pasal mengenai pencegahan klub-klub La Liga yang akan mengikuti Super League. Itu artinya, jika undang-undang baru itu disahkan, maka klub-klub La Liga yang ikut Super League seperti Madrid dan Barca diperbolehkan dan tidak dikenai sanksi. Bukan masalah itu saja, kini ada undang-undang baru yang muncul tentang pelarangan pemain La Liga mempunyai bisnis terkait sepak bola. Kasus Pique menjadi pemantik. Pique lewat perusahaannya, Cosmos, dicurigai menjadi maklar dan bermain mata dengan Ketua Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, Luis Rubiales, mengenai dipindahkannya Piala Super Spanyol ke Arab Saudi. Mungkin berbagai masalah tadi sedikit banyak mempengaruhi melempemnya prestasi wakil-wakil mereka di ajang Eropa. Lantas, apa yang harus dilakukan La Liga untuk setidaknya namanya tak terlalu tercoreng di pentas Eropa? Praktis, kini hanya Europa League ataupun Conference League yang bisa menjadi penyelamat muka mereka. Selain tentu mengharapkan Real Madrid sukses berjaya lagi menggendong La Liga musim ini. Di Liga malam Jumat masih ada Real Betis dan Real Sociedad yang masih bertarung. Apalagi kini ditambah tim-tim lungsuran Liga Champions macam Barcelona, Sevilla dan Atletico yang sama-sama punya pengalaman juara di kompetisi itu. Satu gelar seharusnya mereka bisa raih, entah oleh klub yang mana. Di Conference League juga masih ada Villarreal yang ditinggal Unai Emery entah bisa melaju lebih jauh atau tidak. Kalau sampai di dua kompetisi itu wakil La Liga melempem juga, dengan berat hati sudah bisa dikatakan musim ini adalah awal kehancuran bagi La Liga di pentas Eropa.